Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Yesus, di mana saja Anda berada pada hari ini, Jumat Agung, tanggal 18 April 2025. Saya menyapa Anda di dalam roh melalui channel saya untuk sekali lagi memberitahukan tentang apa yang pada hari Jumat ini, Agung ini, Bapak berbicara kepada seluruh kaum atau marga 144.000 marga 12 suku Israel Papua dan anak cucunya, kepada anak cucunya diberitahukan hari ini oleh Yesus sendiri di dalam roh, tadi dalam doa pagi. Yesus datang di atas salibnya yang asli. Lalu Yesus berbicara dari situ kepada 144.000 marga 12 suku Israel Papua yang telah menyalibkan Yosua pada 2000 tahun yang lalu, pada zaman generasi Yosua. Dan apa yang Tuhan pesan kepada 144.000 kaum turunan Israel sesuai dengan Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 8, dan kepada 144.000 orang-orang saleh yang ditebus oleh Tuhan. Pesan yang Tuhan beritahukan kepada pada hari ini kepada 144.000 orang saleh dan juga 144.000 orang khusus 12 suku Israel yang telah menyalibkan Yosua. Ini yang saya mau sampaikan pada saat pagi ini, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dengan demikian, apa yang Bapak beritahukan hari ini di Jumat Agung ini, dia menghargai prosesi penyalibannya di atas kayu salib, dan apa yang dia beritahukan, dia pesan kepada seluruh kaum turunan dari 12 suku Israel sebagai berikut yang saya akan sampaikan. Dengan demikian saya harap supaya dapat mengikutinya. Untuk hari ini juga, mulai hari ini juga harus sudah mulai dilakukan, karena pemeteraian bagi 144.000 kaum turunan yang menyalibkan Yosua dan juga kepada 144.000 orang saleh yang menuju kepada bilangan kesempurnaan atau memakai tubuh kemuliaan. Itu Bapak memberitahukan dua cara yang harus dilakukan untuk masuk kepada bilangan itu. Dengan demikian kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau menyampaikan baru pagi ini di Jumat Agung pagi ini jam 6, Bapa memberitahukan bahwa Bapa datang di atas tempat prosesi Yosua disalibkan oleh 144.000 kaum turunan marga turunan Israel Papua, dan berbicara pagi ini yang harus kami lakukan, orang Israel Papua harus lakukan, dan juga di seluruh dunia, dan juga orang saleh di seluruh dunia harus lakukan untuk mencapai bilangan dari 144 orang Israel yang dimeteraikan, dan juga 144.000 orang saleh yang menuju kepada proses baptisan baptisan tubuh kemuliaan, memakai tubuh kemuliaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, dengan demikian mari Roh Kudus bekerja beracara, berikan lidah daripada kaum turunan daripada 12 suku Israel Papua, maupun juga daripada orang-orang saleh, Bapak, untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan berdasarkan firman Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya langsung saja membacakan firman Tuhan. Yang pertama, Hakim 2 ayat yang ke 11 sampai dengan 15. Judulnya orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Adonai, dan mereka beribadah kepada Baal.
Mereka meninggalkan Adonai, Yahweh nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Adonai. Demikianlah mereka meninggalkan Adonai dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Adonai terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperintahkan, peringatkan kepada mereka oleh Adonai dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Adonai membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, terutama juga orang-orang asli Papua, baik yang telah jadi OPM maupun juga yang telah menjadi TPN PPN, maupun juga yang jadi tentara, polisi, ASN, orang asli Papua yang ada di dalam Papua, di Indonesia dan juga di berbagai negara di seluruh dunia. Haleluya, dengar baik-baik apa yang Tuhan memberitahukan kita hari ini, khususnya juga untuk orang Israel, terutama orang Papua, karena orang Papua dan Israel itu adalah satu darah daging yang telah menyalibkan Yosua di atas kayu salib. Nah, apa yang Tuhan memberitahukan kepada kami, haleluya, itu saya akan memberitahukannya. Itu yang itu yang pertama. Yang kedua itu pertama, dan tadi saya bacakan firman Tuhan. Yang kedua itu adalah di Filipi 2, di Wahyu 14 ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ayat 3, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru dan di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada mereka 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, di Wahyu 7 ayat 3, 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku turunan Israel. Selanjutnya Filipi 2. Haleluya. Filipi 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan terakhir. Melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yahweh sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yeshua bertegluk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan segala yang di bawah, dan semua lidah mengaku Yeshua Mashiach adalah Adonai, bagi kemuliaan Bapa. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, dengar baik-baik hari ini firman Tuhan di Jumat Agung ini. Firman Tuhan datang kepada kaum Israel, Papua Israel, yang telah moyang kami 144.000 marga telah terlibat dalam orasi penyaliban Yeshua. Ya, tadi di channel yang tadi malam saya sudah sampaikan bahwa apa yang Tuhan bukakan kepada kami, bahwa angka 144.000 di Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 dan juga di Wahyu 3:14 ayat Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 8 itu adalah jumlah orasi penyaliban Yeshua oleh kaum Israel Papuan pada zaman generasi Yosua telah menyalibkan dia. Itu oleh kaum keluarga Israel itu sendiri, Israel Papua itu sendiri.
Itu jumlah bilangan yang Tuhan kasih tahu rahasia. Kami juga tanya, di Wahyu itu ada 144 yang ditebus itu, yang dimeteraikan itu bagaimana. Tuhan kasih tahu rahasia ini. Bahwa waktu penyaliban orasi Yesua di Jumat Agung, waktu Yesua mati itu bukan dia mati sendiri, itu dilakukan oleh 144.000 marga Papua Israel yang terlibat di dalam orasi penyaliban Yesua. Dan orang Papua, karena orang Papua hari ini hidup di dalam hutan darah ini. Jadi macam Papua ini ditutup oleh darah para nabi, para rasul, dan juga darah Yesua terutama. Dan itu kami sudah berdoa, sudah diselesaikan secara umum. Sekarang secara pribadi ada 3 yang Tuhan suruh sampaikan untuk harus dilakukan. Haleluya. Baik, saya akan masuk kepada bagaimana ketika tadi kami membangun komunikasi dengan Tuhan di dalam roh di Jumat Agung ini. Ya, saya bersaksi dulu secara rema tadi seperti begini. Jadi hari ini ada anak-anak dari kami, ada berapa anak-anak yang sudah dibina, dan hari ini besok akan ada baptisan menyelam, sedangkan hari ini adalah hari Jumat Agung, adalah hari yang kami akan melakukan doa pelepasan, putuskan dosa-dosa yang mengikat. Setelah pengakuan dosa, melakukan pemutusan pelepasan, pelayanan pelepasan. Jadi waktu kami berdoa untuk ke-12 anak ini supaya dilepaskan dari kasut tali-tali warisan turunan dari pihak garis turunan mama dan bapa. Kami berdoa, sementara kami berdoa merendahkan diri, minta ampun dari garis turunan mama mereka, dari bapa mereka, supaya tali-tali atau belenggu-belenggu dosa yang mengikat mereka itu supaya terlepas. Waktu kami berdoa, minta ampun dan berdoa begini, tiba-tiba ada bunyi di dalam roh hamba Tuhan lain, mereka mendengar ada bunyi seperti bunyi rantai yang sedang dilepaskan. Setelah dia mendengar, dia tanya, ini apa? Lalu Tuhan perlihatkan Yesua seolah-olah seperti tahun 2000 yang lalu, Yesua di atas Golgota, di atas Papua. Di atas Papua di situ ada salib. Lalu ada rantai-rantai yang mengikat tubuh Yesua itu mulai dilepaskan, putus, lalu mulai dilepaskan ke bawah. Lalu kami tanya, kok kami berdoa anak-anak ini untuk pelepasan supaya mereka terlepas dari belenggu-belenggu ini. Lalu kenapa Tuhan perlihatkan rantai itu dia terlepas dari atas, dari tubuh Yesua itu sendiri terlepas ke bawah. Haleluya. Lalu Tuhan bilang begini, kan di 1 Petrus 2 akan Yesua mengambil dosa manusia dan Yesua menanggung di atas kayu salib, di atas Golgota. Tuhan bilang begitu, Yesua mengambil dosa manusia, dia menanggungnya di atas Golgota. Saudara-saudara terkasih, lalu sesuai dengan firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, ia sendiri telah menanggung dosa kita dalam tubuhnya, supaya kita mati terhadap dosa itu untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Jadi Yesua yang sudah ambil dosa dari termasuk ke-12 anak ini yang mau dibaptis ini. Jadi dibilang begitu. Lalu kami tanya, itu kenapa harus terjadi seperti itu, dan Tuhan kasih tunjuk pemandangan ini supaya dunia tahu bahwa bagaimana cara pelepasannya sebenarnya. Kamu merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan salib Yesua itu berarti meringankan beban Yesua, Tuhan bilang. Karena kamu melepaskan dosa-dosa atau rantai-rantai yang mengikat itu. Kami berdoa tanya Tuhan, itu rantai atau belenggu itu rantai apa? Jadi rantai itu berhubungan dengan dosa apa? Lalu Tuhan memberitahukan kami tentang tadi ayat di Hakim 2 itu 11 sampai dengan 12 itu bilang itu dosa ya, rantai itu berhubungan dengan penyembahan berhala dulu. Pada Hakim itu orang 12 Israel Papua itu mereka berbalik menyembah kepada ilah-ilah dari Mesir. Mereka menyembah kepada ilah-ilah, penyembahan berhala kepada dewa-dewa Asiteur. Itu yang paling utama, dosa berat itu di situ. Tuhan bilang waktu Musa ambil 10 perintah Yahweh, Bapak tulis dosa pertama adalah jangan ada ilah lain di hadapanku.
Nah, itu rantai, itu ilah-ilah ini. Sekarang yang harus dilepaskan hari ini adalah hari ini adalah untuk seluruh orang Papua dan Israel terutama, juga untuk bangsa-bangsa, tetapi juga Tuhan tekan kepada seluruh orang Papua, orang Israel Papua, untuk datang di hari Sabat ini melakukan orasi penyaliban Yesua, tetapi datang di salib Yesua dan mengaku dengan lidah, merendahkan diri, mengaku dengan lidah. Jadi kami tadi berdoa, kami sudah berdoa minta ampun orasi penyaliban Yesus. Tuhan bilang begini, itu secara umum sudah selesai oleh 144.000. Sekarang harus kembali kepada pribadi lepas pribadi. Ya, seperti itu tadi Tuhan memberitahukan. Jadi selanjutnya Bapak beritahukan seperti Bapak perlihatkan waktu kami berdoa minta ampun untuk lepaskan, karena di dalamnya di hakim-hakim itu, karena bangsa Israel Papua itu mereka menyembah berhala, maka Tuhan datangkan bangsa-bangsa lain yang memperbudak mereka, menjajah mereka pada waktu itu, dan sampai sekarang juga untuk orang Papua sampai hari ini. Nah, jadi kami berdoa supaya orang Papua hari ini terlepas dari perbudakan Indonesia, Belanda, Inggris, PBB, bangsa-bangsa dan lain-lain. Perbudakan secara dosa, juga secara fisik di atas Papua. Kami berdoa seperti itu. Tapi Tuhan berbicara lain lagi. Tuhan bilang begini. Itu secara umum. Tetapi sekarang Tuhan minta secara pribadi lepas pribadi. Maka Tuhan kasih tahu ayat ini. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai dengan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Yahweh tidak menganggap setara dengan Yahweh. Itu sebagai pemilik yang harus dipertahankan. Melainkan dengan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya telah sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yahweh sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bawah, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Masiah Adonai adalah Tuhan, dan kemuliaan bagi Yahweh Bapa. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masiah Adonai, kenapa Bapak berbicara begitu firman Tuhan ini? Saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa untuk orasi penyaliban Yesua itu keputusan diambil oleh satu marga, yaitu Pilatus. Pilatus ini mewakili 2021 raja-raja. Tempat pengambilan keputusannya itu di Papua, yaitu wilayah Sarmi. Bapak sudah bukakan rahasia ini. Kenapa pemerintah dunia ini terlibat untuk mereka setuju Yesus harus disalibkan di Papua? Saudara-saudara terkasih, ini pemerintahan. Karena mereka tidak mau kalau Yesus mendirikan kerajaannya di atas, pemerintahan kerajaannya di atas Papua, di rahim bumi Papua. Nah, ini dengan demikian penjajahan bangsa-bangsa di atas Papua juga ada di kunci pengakuan dosa ini. Kunci pengakuan dosa. Kunci pengakuan dosa itu maksudnya begini, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus, kami berdoa tanya Tuhan. Sekarang beritahukan mereka 144.000 kaum Israel Papua yang telah menyalibkan Yesua dari anak cucu mereka, supaya mereka melakukan ini. Haleluya. Yang pertama itu Tuhan bilang begini, secara pribadi berdoa supaya lidah mereka itu ringan. Lidah mereka itu ringan untuk mengakui perkara ini. Artinya begini, umpamanya saya sebagai marga TKG yang terlibat dalam orasi menikam lambung Yesua. Sekarang kalau Tuhan sudah hakimi itu dan Tuhan berbicara dalam roh, dalam penghakimannya kepada saya itu seperti itu, saya harus mengaku. Percaya dalam hati dan dengan lidah ini harus saya mengaku. Sesuai dengan wahyu ini. Dan segala lidah mengaku Yesua adalah Adonai bagi kemuliaan namanya. Jadi saya mengaku juga pengakuan ada iman, sekaligus juga ada pengakuan dosa. Pengakuan dosanya di situ diminta. Harus lidah ini ringan.
Karena tidak mungkin, tidak, orang Papua itu kan cerita turun-temurun sudah tahu bahwa Yesua itu dilahirkan di Papua, disalibkan di Papua. Dari Sorong Samarai itu, orang yang tidak tahu sejarah moyang orang Papua itu bukan orang Papua. Ya, jadi ini saya sudah bukakan banyak, bukan saya tapi Roh Kudus sudah bukakan rahasia ini, sehingga yang pertama Tuhan minta itu pengakuan. Kalau itu pengakuan dari pribadi-pribadi marga-marga kaum di Papua ini, bahwa lidah ini dia diringankan lidah ini untuk mengaku. Tadi Tuhan berbicara pagi ini begitu di Jumat Agung, saudara-saudara terkasih. Baru setelah itu nanti kalau sudah pengakuan mulai masuk itu, bilangan 144.000 dari 12 suku Israel yang dimeteraikan itu, ya, oleh malaikat yang dari sebelah timur itu akan dilaksanakan mulai hari ini, Tuhan bilang, untuk seluruh dunia, untuk bagi orang kaum Israel. Tetapi itu hanya bagi mereka, orang-orang Israel, Yahudi, anak cucu yang menyalibkan Yesua, baik yang ada di Yerusalem di sana, di Afrika di sana, di Amerika di sana, di Rusia, maupun di Jepang, di Indonesia, di Papua. Nah, siapapun dia, ada geng genetiknya dari Israel, itu yang Papua yang telah menyalibkan Yesua itu. Bagi orang yang lidahnya mengaku, artinya percaya dan lidahnya ringan mengaku bahwa betul, itu ada moyang kami yang telah menyalibkan Yesua. Kalau sudah mengaku seperti itu, bagi mereka itu yang akan dibenarkan oleh Raja Yesua, lalu mereka itu dimeteraikan. Itu 144.000 orang Israel yang akan masuk. Kenapa harus dilakukan itu? Karena itu harus mengaku. Kau sudah, moyang kamu sudah bersalah. Pilatus, mereka bilang itu, mereka berteriak, lepaskah bagi kami Barnabas dan salibkan Yesua. Sudah berbicara. Lalu orang-orang Israel itu, Pilatus bilang begini, saya cuci tangan, biarlah darahnya ditanggung kepada kamu. Baru orang Israel berteriak, biarlah darah orang benar ini ditanggung kepada kami dan kepada anak-anak kami dan anak cucu kami. Maka Tuhan berbicara dalam bahasa itu, dalam cerita sejarah Injil di Tagai Mewo di Papua itu, Tuhan berbicara begini. Ani aglio ide ani aglio ide aita ide ani ade pede ko ide joni ko ide kode ya ani kai naga ko ya ko oga kamu to kamu embo kamu mamui to sistota. Itu artinya begini, kamu itu mau diselamatkan, kamu itu mau perlu keselamatan. Kamu perlu, pertama itu bilang kamu mau perlu diselamatkan. Keselamatan yang kekal masuk surga. Yang kedua itu kamu mau perlu kekayaan saya. Kamu mau perlu pengetahuan. Kamu mau perlu juga untuk pembebasan Israel merdeka. Papua merdeka, Israel merdeka. Tetapi karena kamu telah menyalibkan kamu, maka darahku akan tanggung kepada kamu. Dan kamu akan hidup di dalam laknat. Terikatan hutan darah. Saudara-saudara terkasih. Ini saya uraikan lagi. Dari ini bukan saya cerita mitos. Tidak. Ini cerita kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, mengerti rumus ini. Beratkah? Jangan lidah ini berat. Mengaku sudah, betul, kami punya dosa, kami punya moyang yang menyalibkan kau. Itu saja pengakuan Tuhan minta. Suruh mengaku saja. Umpamanya ada orang yang dia mencuri, ketangkapan, polisi tangkap dia. Disuruh polisi, karena kau mengaku karena kau sudah mencuri. Dia bilang, oh sungguh dia sumpah-sumpah saya tidak mencuri. Padahal dia sudah mencuri ini. Jangan seperti itu. Kalau kita mengaku itu, kalau macam polisi dia mengaku, paling orang gak sayang dia, orang kasihan dia. Kalau dia tidak mengaku, dia ada dalam kemarahan. Tuhan juga sedang marah kita, Tuhan juga sedang murkai kita, betul. Gara-gara dulu moyang kami itu telah meninggalkan Tuhan, mereka mau percaya kepada ilah-ilah dunia ini sehingga mereka menyalibkan engkau. Itu moyang kami dulu lakukan itu. Pengakuan itu saja dijatuhkan. Hari ini Tuhan minta di Jumat Agung, saudara-saudara terkasih. Dan bagi siapa di seluruh dunia, yang pertama itu bagi siapa untuk seluruh dunia, bagi kaum Israel saja, itu yang mengaku itu dengan lidah, itu yang nanti dicatat dalam buku kehidupan di surga malaikat dari sebelah timur. Supaya dia menggenapi kuota 144.000 orang Yahudi yang akan diselamatkan atau orang Israel diselamatkan. Haleluya. Karena mereka tidak mau keselamatkan, mereka salibkan Yesua moyang dulu. Nah, sekarang harus dibayar pengakuannya saja, salah pengakuan, betul itu moyang kami yang telah lakukan itu. Itu saja. Itu untuk pegangan dan itu harus dilakukan untuk kita kaum turunan Israel di Yerusalem sana, Afrika, di Papua, di Indonesia dan lain-lain, dan ada geng genetiknya harus sudah mulai jatuhkan pengakuan itu.
Itu pertama. Yang kedua itu Tuhan berkata bahwa kalau orang Papua sendiri itu kalau sudah mulai mengaku itu bahwa betul kami punya moyang itu dulu percaya lilit, setan angin, setan lilit. Daripada dong percaya Yesus, lalu moyang kami telah menyembah berhala dan menyakiti Tuhan, lalu mereka menyalibkan Yesus. Pengakuan itu saja jatuhkan oleh itu khusus untuk orang Papua asli. Kalau itu kita hari ini kita lakukan dari mewakili marga-marga di seluruh Sorong Samarai. Berdoa mengaku itu selesai minta ampun di hadapan Tuhan. Nanti rantai-rantai belenggu yang mengikat orang Papua itu dia akan terlepas. Rantai-rantai belenggu dosa, rantai-rantai penjajahan Romawi, Eropawi, Amerikawi, Indonesiawi, itu akan Belandawi, Inggriswi, semua itu akan terlepas. Saudara-saudara terkasih, ini luar biasa hari ini. Itu yang kedua yang Tuhan beritahukan. Yang ketiga itu Tuhan memberitahukan bahwa haleluya itu khusus bagi 144.000 yang 144.000 orang saleh yang akan memasuki bilangan 144.000 akan memakai tubuh kemuliaan mendarat bersama dengan Yesus di atas Gunung Sion. Itu Tuhan kasih tahu begini, mereka yang akan masuk ke dalam ke dalam bilangan 144.000 itu orang saleh, itu tidak pandang dari orang Israel ataupun juga dari orang dari bangsa lain yang percaya Yesus, masuk dalam bilangan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen pengikut Kristus. Haleluya, dan sedang mengikuti jalan yang telah dirintis oleh Yesus, yaitu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan mereka yang mengikuti Yesus, anak domba itu, kemana saja dia pergi. Haleluya. Yaitu yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Sebelum saya masuk ke penyampaian Tuhan ini, saya bersaksi dulu. Jadi tadi pagi ini Tuhan berbicara 2 kali. Peletakan pondasi dasar pondasi, peletakan dasar pondasi, itulah yang harus kamu ikuti. Lalu kami berdoa, bangun baru sadar, berdoa dengan teman doa. Kami berdoa, lalu kami tanya itu, lalu Tuhan bilang begini, lewat hamba Tuhan itu dia bilang juga, betul hampir 2 hari ini kami juga memberikan tentang persiapan untuk baptis anak-anak itu, kami juga berbicara tentang peletakan pondasi dasar. Nah, haleluya, seperti itu. Lalu kami masuk berdoa. Kami masuk berdoa itu baru Tuhan bilang begini, ya semua orang Kristen yang mengikuti aku, dia harus mengikuti jalanku dan dia harus berdiri di atas pondasi yang telah aku letakkan. Haleluya. Pondasi yang telah Tuhan letakkan itu maksudnya begini, yaitu yang harus kita lakukan itu adalah percaya Yesus sama dengan berdiri di atas batu karang yang teguh. Lalu pengakuan dosa, setelah itu pelepasan, pemutusan belenggu-belenggu tadi, rantai-rantai dilepaskan. Lalu masuk ke baptis air sebagai tanda pertobatan, baptis menyelam. Tapi disuruh pakai di dalam nama Yahweh, Yesus dan Roh Kudus. Itu yang benar. Sehingga nama Yahweh, Yesua itu, Roh Kudus itu, yang nama yang asli itu dia termeterai di dahi dan di dahi orang-orang saleh. Bukan nama Allah atau nama Yesus, tapi nama Yesua, nama Yahweh Yesua, Amasiak Adonai. Haleluya. Sesuai dengan Wahyu itu 14 itu, di Wahyu 14 di sana berkata bahwa 14:3 di sana berkata bahwa 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Haleluya. Jadi setelah itu dibaptis dalam nama Yahweh Yesua, supaya nama Yahweh Yesua itu ada di dahi setiap orang yang dibaptis itu. Setelah itu masuk menghasilkan buah pertobatan, lalu masuk lagi ke baptisan roh. Setelah baptisan roh masuk lagi ke baptisan api. 1 Matius 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, Pak. Ia datang kemudian daripadaku
Dia akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Nah, itu dia punya dasar firman Tuhannya. Jadi setelah mereka dibaptis dengan roh, jangan tinggal di baptisan roh saja, masuk lagi ke baptisan api. Setelah masuk ke baptisan api, masuk lagi ke baptisan tubuh Masiah. Itu mematikan seluruh kedagingan ini. Berdoa, kamu berdoa kembali, kamu punya anggota tubuh itu satu persatu. Mulai dari pusat air mani ini di atas ini, pikiran ini, terus berdoa ke seluruh 66 anggota tubuh ini, berdoa terus. Saudara, itu masuk ke baptisan tubuh Masiah, mematikan keinginan daging. Haleluya. Jadi Tuhan bilang, itulah dasar. Mereka akan masuk 144.000 seperti Enok, Elia mengalami pengangkatan hidup-hidup itu. Mereka harus lakukan hukum ini. Hukum atau sakramen ini. Baptis air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Masiah ini. Itulah bilangan-bilangan yang akan masuk di dalam, dan tentunya itu hanya di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, karena itu teladan yang Yeshua taruh. Kita lihat setelah Yeshua muncul di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis baptis dia. Setelah itu Roh Kudus turun di atas bahunya, baptisan roh terjadi, baru Roh Kudus tuntun dia ke padang gurun untuk dicobai. Dia puasa di sana 40 hari 40 malam dicobai. Yeshua menang dari pencobaan itu, lalu dia memberitakan Injil sampai dia menuju ke Golgota. Hari ini Jumat Agung, saudara kita memperingati kematian Tuhan di atas Golgota. Ya, jadi sampai itu yang disebut kalau sudah naik ke Golgota itu namanya baptisan tubuh Masiah. Baptisan tubuh Masiah itu sendiri. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi yang dimaksud dengan Wahyu 14 tebus itu adalah tebus tubuh. Jadi ada tebus roh, ada tebus jiwa, tebus tubuh. Tebus roh itu waktu seseorang mengalami baptisan roh dan dia berbicara dalam bahasa roh. Tandanya bahasa lidah. Yang kedua itu adalah jiwa ini ditebus, darah bayar darah atau nyawa bayar nyawa. Saudara, jiwa pikiran ini darah kita yang harus kita bersihkan. Tadi pagi Tuhan bilang begini. Iya, itu jiwa itu berhubungan dengan pemutusan gen genetik, pembawaan sifat dosa dari turunan mama dan bapa. Itu salah satu dari belenggu atau rantai yang diputuskan itu. Itu jiwa, supaya jiwa ini dia aman di dalam tubuh, sehingga itu disebut tebus jiwa. Setelah tebus jiwa itu nanti dia masuk ke tebus tubuh. Tubuh ini mengalami pengangkatan hidup-hidup memakai tubuh kemuliaan seperti yang pernah Yeshua pakai, Elia pakai, Musa pakai, Maria diangkat hidup-hidup, mereka memakai tubuh kemuliaan. Nah, itu yang disebut dengan tebus tubuh. Saudara-saudara terkasih, karena bagian-bagian dari tubuh ini terus didoakan, sehingga urapan Tuhan itu dia terus mengenai bagian-bagian tubuh. Jadi umpamanya tadi darah itu, kami bersihkan baru darah yang manusia punya sifat itu kalau diputuskan nanti darah Yesus masuk ke dalam, di dalam roh. Saudara-saudara terkasih, kita tidak lihat tapi itu canggih. Kita tidak lihat macam apa kita mau pindahkan satu data ke sebelah Bluetooth, aplikasi Bluetooth diaktifkan AP sebelah, aktifkan aplikasi Bluetooth, dipindahkan ke sebelah. Dia lewat mana? Tapi dia sudah masuk ke sebelah data itu. Haleluya. Seperti itu. Kita tidak lihat. Tapi di dalam roh kita melakukan namanya baptisan tebus jiwa. Setelah tebus jiwa itu artinya darah bayar darah. Darah Yesus yang kudus itu menghapus dosa manusia. Dia membeli kita dengan darahnya mahal di atas kayu salib pada peringatan hari Jumat Agung ini. Saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Haleluya, lalu kita masuk ke tebus tubuh. Jadi bilangan 144.000 itu lakukan ini. Bagi mereka yang melakukan baptisan pelepasan, demi pelepasan, pertobatan, baptisan air, baptisan roh, baptisan tubuh Masiah, itulah anak kami mendudukkan bersama dengan Yesus, diangkat dengan hidup memakai tubuh kemuliaan. Baik, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, karena surga itu banyak tempat, ada tingkatan, jadi mereka yang 144.000 itu mereka ada di Sion bersama Yeshua. Sedangkan yang lain juga yang diselamatkan ada di tingkat baptisan air, baptisan roh, baptisan api, itu juga itu ada tingkatannya di ruangan kudus, surga tingkat 2. Lalu ada surga tingkat alaman. Orang-orang Israel yang ditebus 144.000 Israel Papua, haleluya, itu juga akan masuk ke masa keemasan, tapi mereka ada di tingkat alaman surga. Nanti akan dimasuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai itu. Saudara-saudara terkasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan berita hari ini dari Yeshua HaMashiach Adonai.
dari atas salib asli yang di Papua. Tuhan memberitahukan seperti itu. Saudara-saudari terkasih di mana saja Anda berada, salam, puji Tuhan, dan mari hari ini kita sungguh-sungguh merendahkan diri, datang ke salib Tuhan, meminta ampun di pengadilan Yosua, di hadapan Yosua, lalu supaya Yosua membenarkan kita dengan darahnya mahal harganya itu. Sehingga kita menjadi milik Yosua. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur, kami sudah sampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan, kami sudah umumkan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mendengar ini, lalu biarlah mereka akan mengerjakan ini. Setiap orang yang mengerjakan datang kepada Engkau membenarkan mereka dengan caramu sendiri. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, masih kami kerja satu, Tuhan kerja 9. Dengan demikian, setiap bilangan akan dicatat menggenapi kuota 144.000 orang Yahudi yang akan diselamatkan, Israel Papa akan diselamatkan. Dan juga Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, 144.000 orang saleh yang akan menuju kepada pelayanan tubuh kemuliaan atau menuju kepada bilangan tubuh kemuliaan yang Tuhan sudah tetapkan kuota dalam mengisi ini. Biarlah Tuhan membuka pintu-pintu penginjilan Bapak. Dan juga buatlah lidah orang Papua, Bapak ringankan lidah orang Papua Israel untuk mereka mengakui akan perkara yang tadi sudah disampaikan tersebut. Sehingga mereka juga dibenarkan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masihi Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.